Hai, ini video kesekian saya, kedua terkait dengan teaching English for young learners. Jadi sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah lihat video saya sebelumnya, saya menerangkan sharing informasi terkait dengan TOEFL Primary English Learning Center yang bisa digunakan sebagai alat bantu belajar sebenarnya, seperti e-learning online dengan learning management system untuk pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD, begitu ya, primary. Tapi sebenarnya program ini juga baik untuk digunakan oleh pengajar, begitu. So I myself using this English Learning Center of TOEFL Primary untuk saya gunakan mengajar keponakan saya yang adalah kelas 6 SD, begitu. So this recording, this sharing is how I'm using this learning management system to help me teaching my little niece, okay, 6th grade in elementary school, begitu. Saya akan share screen how it looks. Jadi ini adalah tampilan dari English Learning School. Kalau misalnya you teachers, Bapak Ibu pengajar level SD, begitu ya, saya akan sarankan untuk lihat video saya sebelumnya, bagaimana informasi yang lebih lengkap terkait dengan English Learning Center ini, begitu. Jadi English Learning Center adalah program pembelajaran bahasa Inggris yang terarah, begitu ya, untuk level SD. Nanti goalnya memang ke TOEFL buat primary, TOEFL SD. Tetapi sebenarnya ini nggak melulu tentang belajar TOEFL, begitu. Jadi dimulai dengan pertama, conditionnya, situationnya adalah at home, lalu at school, at the park, at the shops, at the restaurant, at the museum, at the zoo, and how we travel. Begitu. Saya akan coba contohin, kasih lihat terkait dengan at home. Jadi tampilannya seperti ini, ada introduction dulu, lalu where do you live, come and meet my dad, let's help out, where are the keys, a message from mom, setting the table. Di introduction ini pembelajarannya, sebentar. Oke, pertama unit information dulu, gitu. Jadi ini saya gunakan untuk membantu saya mengajar keponakan saya kelas 6 SD. Saya share screen, begitu, kemudian saya operasikan untuk program ini bisa berjalan. Pertama, karena ini introduction, this unit about home, kemudian look at the picture, lalu di sini bisa diklik untuk mendengarkan ini apa sih, a sing, begitu. Kemudian kalau diklik bisa dia bacakan, lalu kita bisa buat ini Bapak Ibu sebagai pembuka, introduction. So we learn vocabularies, things at home, gitu ya. Ya, async. Kemudian Bapak Ibu bisa bacakan, lalu students ikuti dan seterusnya. Mungkin ada yang mereka tidak tahu, ada new words for them, they can write down, bisa dieja dan nanti biar mereka ingat. Next meeting, mereka bisa, kita mulai dengan review dulu, kemudian mungkin mereka punya pertanyaan, apakah ada things at home yang mereka mau tahu lebih jelas dan bahasa Inggrisnya apa, begitu. Lalu navigasinya mudah, sesimpel boleh next, kemudian modelnya seru ya, menjodohkan. Drag the words to the correct pictures. This is bathroom, lalu living room, kitchen, yard, bedroom, dining room. Oke, di sini waktu saya gunakan ini, my niece ask me, yard itu apa? Gitu. Tapi alih-alih memberikan jawaban, dia harus jawab dulu semuanya yang dia tahu. Sampai akhirnya, ini adalah soal yang terakhir, penjodohan yang terakhir, bahwa dia tahu yard itu adalah taman. Oke,
lalu kita kasih tahu lebih tepatnya adalah halaman, karena halaman itu yang ada di dalam rumah gitu ya. Lalu boleh next. Nah ini kalau sudah dikerjakan Bapak Ibu, saya ini asal aja, nanti bisa dicek betul salahnya begitu. Jadi di sini ada feature untuk see answer atau check. Ya, dikasih tahu mana yang betul dan salah dan segala macam. Oke, this is unit 1 and there are 10 units in every lesson ya. Nah, ini ada 7 units gitu. Jadi ini saya gunakan sampai di akhir nanti ada bagian yang sifatnya adalah building sentences, short sentences untuk mendeskripsikan rumah begitu. Di sini ada unit information untuk in this unit supaya student kita mengerti new words tentang home, lalu yes, using has gitu. Kayak this is my house, ada berapa bathroom, ada berapa bedrooms dan segala macam begitu. Ini penggunaannya. Lalu selain dari itu, Bapak Ibu, kita juga bisa gunakan media-media belajar yang lain yang bisa kita dapatkan secara gratis begitu untuk mendukung entah menulis entah tanya jawab begitu. Saya mau kasih contoh. Ini adalah yang saya buat dengan keponakan saya. Jadi setelah belajar mengenai my house, lalu dia buat keponakan saya buat paragraf, buat kalimat-kalimat pendek gitu, yang sampai nanti ini bisa diakses terus dan saya bisa kasih feedback di sini. Ada beberapa koreksi misalnya, kemudian tapi overall oke, lalu dia bisa tulis di sini beberapa contoh dari kalimat setelah pembelajaran. Jadi tidak melulu menggunakan portal, Bapak Ibu, kita bisa gunakan media lain yang bisa diakses dengan mudah dan bisa tercatat di sana gitu. Tapi kalau dari saya tipsnya supaya terbiasa dengan new words dan juga menulis, biasanya saya mengandalkan mereka menulis dengan pensil, dengan pulpen di buku, kemudian baru nanti mereka bisa sambil ketik, karena rasanya ketik dan menulis mungkin lebih berbeda ya, supaya lebih cepat, lebih gampang menghafal, mereka menulis dulu, baru mereka bisa tulis di portal seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa sangat baik sekali menggunakan program ini, sehingga ini bisa menuntun saya untuk secara umum mengajarkan bahasa Inggris untuk tingkat primary ini bisa digunakan begitu. Jadi dari listening ada readingnya, ada listening, kemudian ada bagian speakingnya juga gitu, dan ini bisa interaktif sekali. Itu dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan terkait dengan program English Learning Center yang saya gunakan untuk mengajar keponakan saya yang SD kelas 6, Bapak Ibu boleh tulis komen di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.